Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan menjumpai Ramadan. Dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan menemui Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, ada beberapa perkara yang mesti kita lakukan dalam rangka menyambut Ramadan. Apa sajakah itu? Pertama, yaitu bergembira. Bergembira dengan datangnya Ramadan. Bagaimana tidak bergembira? Nabi kita saja bergembira. Disebutkan dalam Musnad Ahmad dari sahabat Nabi Abu Hurairah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Apa kabar gembiranya? Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Lihatlah, Nabi menyatakan telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di dalam bulan tersebut Allah mewajibkan puasa selama sebulan penuh. Dibuka pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Lihatlah, Nabi kita bergembira dengan datangnya Ramadan. Dan beliau kabarkan kegembiraan ini kepada para sahabatnya. Kalau Nabi saja bergembira, kalau para sahabat Nabi saja bergembira, maka tentu kita harus bergembira pula seperti mereka bergembira. Ini yang pertama. Lalu yang kedua yang seharusnya kita lakukan dalam rangka menyambut Ramadan, yaitu belajar. Belajar bagaimana menyambut Ramadan. Belajar bagaimana beribadah di bulan Ramadan. Belajar tentang apa yang bisa Muhammad 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah, berilmulah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, lalu mohon ampunlah kepada Tuhanmu atas dosa-dosamu. Ketahuilah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, lalu mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Kata Imam Bukhari, fabada'a bil ilm. Dalam ayat ini Allah memulai dengan ilmu. Tadi kan ketahuilah, berilmulah, baru mohon ampun. Artinya apa? Artinya kita harus belajar sebelum beramal. Kita harus belajar sebelum beramal. Kita harus belajar sebelum beribadah. Ibadah apapun, termasuk puasa Ramadan. Jangan sampai karena kita malas belajar, akhirnya kita merusak Ramadan dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Jangan sampai karena kita malas belajar, akhirnya kita merusak pahala kita dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Karena itu pentinglah menjelang Ramadan kita belajar tentang fikih puasa, tentang apa saja pembatal puasa dan semacamnya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, dalam rangka menyambut bulan Ramadan, hendaknya kita berdoa. Berdoalah kepada Allah agar kita bisa menjalani Ramadan dengan baik. Agar kita bisa manfaatkan Ramadan dengan maksimal. Kenapa begitu? Mengapa demikian? Sebab kita ini makhluk yang lemah. Benar-benar lemah. Amat membutuhkan pertolongan Allah. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir. Kalian itu amat membutuhkan Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah maha kaya, lagi maha terpuji. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abu Daud, doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku
agar bisa mengingatmu, dan agar bisa bersyukur kepadamu, dan agar bisa beribadah dengan baik kepadamu. Lihatlah, Nabi mengajarkan Mu'adz bin Jabal agar memohon kepada Allah supaya Allah menolongnya agar bisa beribadah dengan baik kepadanya. Ini menunjukkan kita selalu membutuhkan pertolongan Allah dalam segala hal, termasuk dalam beribadah kepadanya dan termasuk dalam beribadah di bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.